Hai sahabat jiwa, jumpa lagi dengan Rita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya, selalu sehat, selalu berbahagia, apapun kondisi yang sedang terjadi saat ini. Oke, kali ini kita akan reading buat kalian Scorpio ya, tentang pesan semesta di akhir tahun ya, di akhir tahun 2020 ini. Oke, pesan ini diharapkan bisa menjadi inspirasi kalian ya, motivasi kalian untuk menyambut tahun baru yang akan datang sebentar lagi. Oke? Seperti biasa, readingan ini sifatnya general ya, jadi bisa resonate ke kamu, bisa juga nggak resonate ya. Kalau nggak resonate, ambil positifnya aja. Oke? Buat motivasi kalian ya ke depannya. Oke, Scorpio ya, sudah siap ya? Langsung aja kita mulai. Untuk kartu oracle-nya di sini kalian punya High Priestess. You have divine knowledge that can help others through your spiritual teaching. Oke. Di sini juga ada Infinite Supply. You are supplied for today and all of your tomorrow. Oke. Ada Imagine dan Come to the Edge. Oke, untuk kartu tarotnya kalian punya Eight of Swords, ada Six of Swords, ada Five of Swords, ada Judgment, ada The Hermit, ada Six of Cups, Ace of Cups, The High Priestess, dan Queen of Wands. Oke, buat kalian Scorpio, pesan apa yang ingin Tuhan semesta sampaikan ke kalian ya? Kalau kita lihat tebaran kartunya, sepertinya saat ini ya, kalian Scorpio ya, banyak dari kalian ini nggak, mohon diingat ya, ini nggak selalu resonate untuk semua Scorpio ya. Ada yang sebagian kalian resonate, ada yang enggak ya. Dan di sini buat sebagian dari kalian ada yang sedang mengalami kesulitan ya, kesulitan yang cukup berat dan cukup menguras energi kalian ya. Di sini ada Eight of Swords dan Six of Swords ya. Jadi kesulitan-kesulitan hidup ya, permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kehidupan kamu cukup membuat kalian itu stres ya, stres dan seperti terikat ya, terbelenggu dengan permasalahan yang sangat sulit untuk dicari jalan keluarnya ya. Jadi di sini kalian tuh benar-benar terbelenggu dengan permasalahan hidup kalian ya, dan pikiran kalian itu dipenuhi dengan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan kalian ya. Di sini permasalahannya itu bisa masalah perekonomian ya, atau hubungan kamu dengan pasangan ya, bisa juga hubungan kamu dengan keluarga. Tapi inti dari permasalahan yang kalian hadapi ini adalah keuangan ya. Jadi permasalahan yang timbul di dalam keuangan kalian ya, jadi merembet kemana-mana ya, merembet ke hubungan kamu dengan pasangan, ke keluarga kamu ya, atau mungkin ke pekerjaan kalian. Oke? Jadi di sini fokus kalian itu benar-benar ke permasalahan kalian ya, sehingga kalian nggak menggubris ya apapun yang ada di sekitar kalian. Oke? Di sini ada Five of Swords ya. Di sini pikiran kalian tuh dipenuhi dengan permasalahan kalian ya, membuat kalian itu cukup stres ya, stres, hopeless ya, buntu ya, nggak ngerti lagi mau melakukan apa. Oke? Karena kesulitan-kesulitan kalian itu ya, kalian itu jadi nggak bisa melihat bagaimana kalau selama ini
Tuhan itu selalu ikut campur dalam kehidupan kalian, ya. Kalian jadi nggak ngeh ya, nggak sadar kalau selama ini ya, di balik kesusahan kehidupan kalian itu banyak berkat Tuhan yang kalian terima, ya. Hari-hari kalian tetap bisa kalian lewati, ya, walaupun kondisinya jauh dari kehidupan normal kalian sebelumnya, ya. Tapi paling nggak kalian bisa melewati hari demi hari, ya. Kalian masih bisa tetap makan, tetap sehat, ya. Dan apapun yang menjadi permasalahan kalian itu masih bisa diatasi satu persatu, ya. Jadi karena fokus kalian saat ini hanya ke permasalahan kalian, ya, membuat kalian itu nggak sadar dengan pekerjaan tangan Tuhan yang selama ini menyertai kalian. Oke? Coba kamu flashback ke belakang, ya, ke perjalanan hidup kalian selama ini. Coba kalian telaah benar-benar, ya. Adakah satu kali aja, ya, Tuhan miss dengan kesulitan kalian, ya. Dia miss untuk membantu kalian. Pernahkah beliau melakukan itu dalam hidup kalian, ya? Jadi apa yang kalian butuhkan itu selalu dicukupkan, ya. Yang kalian butuhkan, ya, bukan yang kalian inginkan. Oke? Apa yang menjadi kebutuhan kalian, Tuhan selalu cukupkan, ya. Jadi sebenarnya nggak ada alasan buat kalian untuk khawatir akan kekurangan, ya. Mungkin memang selama ini hidup kalian itu serba pas-pasan, ya. Mungkin ada kekurangan di bagian-bagian tertentu, ya. Dan mungkin kondisi perekonomian kalian tuh jauh dari kehidupan kalian sebelumnya, ya. Tapi setiap hari, ya, kebutuhan kalian itu selalu dicukupkan. Kebutuhan kalian akan makan, minum, kesehatan, ya. Semua itu berkat Tuhan yang perlu kalian syukuri, ya. Kalau melihat itu semua, ya, kalian itu nggak perlu takut sebenarnya, ya. Nggak perlu terlalu pusing dengan kehidupan kalian selama ini, ya. Apapun permasalahan yang kalian hadapi pasti akan ada jalan keluarnya, ya. Tapi memang semua itu butuh waktu, ya, butuh proses. Oke? Jadi melalui readingan ini, ya, Tuhan semesta ingin mengingatkan kalian bahwa apapun yang menjadi kebutuhan kalian akan dicukupkan, ya. Di sini ada infinite supply, ya. You are supplied for today and all of your tomorrow, ya. Jadi apapun yang menjadi kebutuhan kamu akan dicukupkan untuk hari ini dan untuk hari besok dan seterusnya, ya. Jadi nggak ada yang perlu kamu khawatirkan tentang hidup kamu. Oke? Jadi cobalah untuk mengalihkan fokus kamu dari kesulitan-kesulitan kamu, ya, supaya kamu bisa melihat sisi lain dari kehidupan kamu, ya. Jadi nggak hanya melulu fokus hanya pada kesulitan kamu, ya. Banyak hal-hal lain, ya, yang lebih worth it untuk kamu pikirkan, ya, yang lebih indah untuk kamu lihat, ya. Jadi keluarlah dari pikiran-pikiran negatif kamu, ya, yang memenuhi pikiran kamu, oke? Dan lihat bagaimana banyak kesempatan di luar sana, ya. Banyak kesempatan-kesempatan yang selama ini nggak kamu lihat karena kamu terlalu fokus dengan kesulitan kamu, oke? Jadi membuat pikiran kamu itu buntu dan nggak melihat ada celah-celah lain, ya, yang sebenarnya bisa kamu pakai untuk membantu kamu keluar dari situasi kalian saat ini, oke? Dan dari kesulitan-kesulitan yang kalian alami, ya, kalian itu jadi lupa dengan tujuan hidup kalian, ya. Untuk apa kalian diciptakan, apa yang menjadi goals kalian ke depan, apa yang menjadi passion kalian, ya. Semua itu kalian lupakan, ya, karena hanya fokus pada kesulitan kalian. Jadi di sini
semesta ingin berpesan pada kalian ya. Coba kembali ke diri kalian ya, ke tujuan hidup kalian. Oke. Sini ada come to the edge ya. Coba kembali ke jiwa kamu, ke diri kamu ya. Apa sih sebenarnya yang kamu cari ya? Apa sebenarnya yang menjadi tujuan hidup kamu ya? Karena kita diciptakan itu bukan tanpa maksud dan tujuan ya. Ada yang Tuhan ingin kita lakukan di masa hidup kita ya. Jadi kita nggak hanya perlu untuk fokus pada kesulitan hidup kita ya. Ada hal-hal lain yang Tuhan ingin kita lakukan ya. Beliau ingin kita itu menjadi perpanjangan tangannya ya, dengan membantu sesama kita dan bisa jadi berkat buat orang lain. Oke? Mungkin sebagian dari kalian ya banyak yang berpikir ya, bagaimana mungkin bisa membantu orang lain kalau diri kamu sendiri aja kamu nggak bisa bantu ya. Pasti banyak dari kalian yang punya pikiran seperti itu. Oke? Di sini kalian perlu memahami ya, kalau kita ingin keluar dari situasi sulit kita ya, kita harus bisa membantu orang lain untuk keluar dari situasi kesulitannya ya. Jadi lakukan orang lain ya seperti apa yang orang lain ingin lakukan ya. Jadi kalau kamu ingin kamu dibantu dalam kesulitan kamu juga harus mau membantu kesulitan orang lain ya. Jadi kalau kamu ingin bahagia, terlebih dahulu kamu harus bisa membahagiakan orang lain ya. Mungkin ini kedengarannya nggak masuk di akal ya, tapi itulah kehidupan ya. Kalau kita hanya memikirkan diri kita sendiri ya, maka orang lain pun akan melakukan hal yang sama dengan kamu ya. Begitupun dengan Tuhan semesta ya. Dia akan membantu kamu kalau kamu pun mau membantu orang lain ya. Jadi cobalah lihat sekeliling kamu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu sesama kamu ya. Membantu sesama kamu itu nggak melulu harus melalui materi ya. Nggak harus selalu dengan uang ya. Kamu bisa membantu mereka dengan buah pikiran kamu, dengan ide-ide kamu, dengan motivasi yang bisa kalian share ya, yang bisa bermanfaat, membangkitkan semangat mereka lagi ya. Pikirkanlah apa yang bisa kamu lakukan supaya hidup kamu itu bisa berguna ya. Jadi nggak cuma untuk hidupmu itu nggak cuma habis untuk memikirkan kesulitan hidup kamu aja ya, tapi harus diimbangi dengan bagaimana caranya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Oke? Karena kalau kita bisa menjadi berkat buat orang lain, maka kita sudah menjemput kebahagiaan kita sendiri ya. Kesulitan kamu selama ini ya, tanpa kamu sadari sudah membuat kalian itu buta ya. Buta, nggak bisa melihat apa sih yang menjadi tujuan hidup kamu ya. Apa yang menjadi maksud Tuhan itu menciptakan kamu. Oke? Selama ini kalian menjalani hidup kalian itu begitu-begitu aja ya. Nggak ada perubahan apa-apa ya. Bangun pagi, makan, kerja, pulang malam, makan, tidur lagi ya. Seperti itu terus ya. Besoknya rutinitas kalian seperti itu lagi ya. Terus berlanjut seperti itu tahun demi tahun ya. Dan kalian menghabiskan banyak waktu kalian hanya untuk mengerjakan rutinitas-rutinitas yang membosankan itu. Kamu hidup seperti robot ya, padahal kamu itu adalah seorang manusia yang diciptakan bukan hanya untuk menghabiskan sisa-sisa hidup kamu hanya untuk rutinitas seperti itu. Oke? Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, untuk apa sih aku diciptakan Tuhan?
Apakah hanya untuk makan, tidur, dan pergi kerja, ya? Atau untuk sesuatu hal yang lain? Oke, sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa berguna buat orang lain. Pernah nggak kamu bertanya seperti itu? Di sini ada high prestige. You have divine knowledge that can help others through your spiritual teaching. Kamu punya pengetahuan ilahi, ya, yang bisa membantu sesama kamu melalui spiritual teaching, ya. Jadi Tuhan ingin kamu membantu, ya, jiwa-jiwa yang tersesat, ya, yang mungkin saat ini lagi down dan membutuhkan pertolongan kamu, ya. Jadi ini adalah special message buat kamu, ya, dari semesta. Beliau ingin kalian mengalihkan fokus kalian, ya, yang selama ini fokus kalian hanya kepada kehidupan kalian, ya. Cobalah untuk mengalihkan fokus kalian pada sekitar kalian, ya, dan lihat bagaimana banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan kalian, ya. Coba lihat sekeliling kamu. Adakah seseorang yang perlu kamu bantu, ya? Bantuan itu nggak melulu soal materi, ya, seperti tadi saya bilang, ya. Kamu bisa bantu mereka dengan ide-ide pemikiran kamu, ya. Motivasi-motivasi yang bisa membangkitkan semangat mereka, ya. Atau apapun, ya. Kekurangan bukan menjadi malasan buat kamu gak bisa membantu orang lain, ya. Dengan kamu menolong orang lain, sama artinya kamu sudah menolong dirimu sendiri, ya. Dengan membahagiakan orang lain, kamu juga sudah membahagiakan diri kamu sendiri, ya. Apa yang kamu miliki termasuk talenta yang kamu punya itu adalah berkat Tuhan, ya. Berkat-berkat dari Tuhan yang gak akan ada gunanya kalau kamu gak salurkan ke orang lain, ya. Jadi dengan kamu menyalurkan berkat-berkat Tuhan, ya, yang kamu terima itu, Tuhan akan mengembalikannya berlipat-lipat kali ganda, ya, untuk kehidupan kamu, ya. Jadi sebenarnya kunci kehidupan itu sederhana, ya. Kalau kamu mengalami kesulitan, ya, cobalah bantu kesulitan orang lain, ya. Dengan kamu membantu kesulitan orang lain, kamu sudah membuka pintu-pintu rezekimu, ya. Jadi dengan kamu menyalurkan berkat yang ada padamu, ya, sekecil apapun itu akan kembali ke kamu, ya, berlipat-lipat kali, ya, sehingga semua yang kembali ke kamu itu akan bisa membantu kamu keluar dari permasalahan kamu, ya. Kamu bisa menyelesaikan apapun yang menjadi permasalahan kamu, ya, mencukupi kebutuhan-kebutuhan kamu, dan terlebih dengan membantu sesama kamu pun bisa bahagia, ya. Di sini ada Ace of Cups, ya. Jadi di sini Tuhan semesta ingin mengetuk hati kamu, ya. Ini mengenai hati, ya. Hati mengenai kasih, ya, kasih kepada sesama kamu, ya. Bagaimana caranya? Kamu bisa berbagi kasih justru di saat kamu membutuhkan kasih dari Tuhan, ya. Jadi dengan kamu berbagi kasih kepada sesama kamu, Tuhan akan memberikan kasih yang luar biasa besar ke kamu, ya. Jadi jangan takut untuk berbuat kebaikan kepada orang lain, karena dari kebaikan yang kamu buat itu, kamu gak akan kekurangan. Justru berkat Tuhan yang berlimpah akan datang ke kamu, ya. Di sini ada high prestige. Kamu punya talenta yang cukup banyak, punya berkat yang luar biasa, ya. Yang kalau kamu mau melihatnya dengan hati kamu, ya, kamu akan tercengang-cengang, ya. Bagaimana berkat Tuhan itu sebenarnya banyak, ya, yang ada di diri kamu. Oke? Jadi pikirkanlah, ya, bagaimana caranya kamu bisa menyalurkan berkat-berkat kamu itu dan bisa menjadi lilin, ya. Lilin-lilin kecil di tengah gelapnya dunia saat ini. Oke? Di sini ada Queen of Wands, ya. Jadi Tuhan ingin di tahun 2021 nanti, Tuhan ingin kamu
bisa menjadi lilin ya. Walaupun lilin kamu kecil dan cahayanya kecil ya, gak terlalu terang, tapi percayalah itu akan sangat berguna bagi orang lain ya. Kalau kamu bisa menyinari banyak kegelapan ya, banyak orang-orang yang down ya, dengan sendirinya hidupmu itu akan semakin terang, semakin bercahaya ya, dan kamu akan bisa melihat terangnya jalan kamu ya, sehingga kamu akan bisa melihat ya untuk apa kamu diciptakan ya, tujuan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kamu. Oke? Itu adalah kunci kehidupan buat kalian Scorpio ya. Mudah-mudahan pesan ini sampai ke kalian ya, kalian paham apa yang Tuhan inginkan dari kalian, yaitu menjadi terang ya di tengah gelapnya dunia, menjadi berkat di tengah kesulitan kalian. Oke? Apapun yang kalian berikan buat sesama kalian itu akan sangat berarti ya, akan diperhitungkan Tuhan ya. Gak akan ada perbuatan baik kalian sekecil apapun yang sia-sia. Semua akan kembali lagi ke kalian menjadi berkat yang berlimpah, yang akan membantu kalian, mempermudah kalian untuk menjalani hidup kalian ke depannya. Oke Scorpio ya, mudah-mudahan readingan ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa memotivasi kalian ya, bisa menginspirasi hidup kalian ke depannya. Oke, terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.